Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita untuk datang, siapkan setiap hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh melewati sepanjang hari ini oleh karena kasih dan kekuatan daripada Tuhan. Dan bersama malam hari ini kami berkumpul Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu itu tidak pernah terbatas. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Pengharapan kami hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih buat semua kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Ini pujian kami, ini nyanyian kami bagi Engkau Tuhan. Yang kami andalkan hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biar malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami. Kami naikkan pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong setiap kami. Engkau kekuatan setiap hati kami Tuhan. Mari bersama kata penolongku hanyalah dirimu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa. Selalu Engkau menyertai setiap langkah hidup. Kau Bapa, Kau Bapakku yang terima kasih Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu. Penghiburanku hanya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau yang membawa setiap kami terbang tinggi di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa penolong. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Sebab Dia yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Sebab Dia satu-satunya pertolongan. Sebab Dia yang menjadi sandaran hidup. Dia yang menjadi kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa penolong. Ku hanyalah dirimu. Penghiburku, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu bersama, nyatakan penolongku hanyalah diri. Kau perlindunganku hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sebab hanya Engkau yang menjadi pertolongan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap penuh. Hanya kepadamu kami percaya. Engkau satu-satunya sumber kekuatan hati kami Tuhan.
Dalam perkara apapun, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Yang kami pegang teguh hanya Engkau. Bersama, mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini. Penolongku hanyalah dirimu, Penghiburanku, penghiburku hanya Engkau Bapa. Engkau satu-satunya pribadi Tuhan. Selalu Terima kasih. menyertai Kami bersyukur. Terima kasih. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, Kami bersyukur. penghibur Tuhan. hanya Engkau Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Menyertai Engkau terlalu baik atas hidup kami sampai hari ini. Kau Bapa Hati kami bersyukur. setia. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian, katakan Penolongku hanyalah dirimu, penghibur Engkau penghibur. hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai Kau hidup. sertai langkahku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, setia Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang lebih tahu, yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau penolong yang setia, yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepadamu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Karena kami mau bangun iman kami malam ini. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Lebih lagi serahkan kekhawatiran-Mu pada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Terima kasih Tuhan. Kau yang butuh pertolongan Tuhan malam ini, mari datang dengan segenap hati. Oh Yesus, Yesus, sebab Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Kau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Kami berserah. Ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Mari dengan segenap hati yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolongku yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, berserah, percaya, ku percaya. Hanya Yesus penolongku, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolongku yang setia. Mari lebih lagi, kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Kau yang sanggup pulihkan setiap kami. hidupku. Kami berserah penuh hanya kepada. Kami percaya, ku percaya. Hanya Yesus, Kau penolong kami, penolong yang setia. Mari datang pada Tuhan, naikkan pujian, naikkan ucapan syukur. Mari sembah Dia, sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan, sumber kemenangan kami. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus, sumber segalanya. Hanya Yesus yang sanggup pulihkan. Mari datang padanya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih Kau sanggup, lebih sanggup Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, Ku ku percaya. percaya. Hanya Yesus penolong. penolong yang setia. Mari lebih lagi. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik Mari datang dengan bagiku. kesungguhan. Kau lebih Sanggup pulihkan hidupku. Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami berserah, kami percaya hanya kepada hanya Yesus penolong yang sekali lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Kau yang pulihkan hidupku. Ku berserah
Yesus. hanya Yesus Penolong, penolong yang Engkaulah penolong yang setia. setia. Syukur Tuhan. Hanya Engkau penolong kami yang setia, ya Tuhan. Dan hanya Engkau yang paling mengerti hidup kami, ya Tuhan. Hanya Engkau yang paling peduli dalam hidup kami, ya Tuhan. Sebab itu kami datang kepada Engkau malam hari ini, ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan sungguh kami percaya akan mujizat-Mu, ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu, Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu, Tuhan, akan terjadi bagi kami malam hari ini, ya Tuhan. Dan mujizat-Mu sementara Engkau kerjakan bagi kami malam hari ini, ya Tuhan. Kami percaya. Sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami berserah di hadapan Engkau, di dalam kekuatan-Mu. Hanya Engkau, ya Tuhan, segalanya hanya Engkau, ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan-Ku. Ini yang kami pegang, janji firman-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Mari umat Tuhan yang percaya mujizat Tuhan sementara terjadi, sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi umat Tuhan, datangkan kepercayaan-Mu kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib dan selalu akan terukir di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu, ya Tuhan. Kau segalanya, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
Engkau Allah penolong kami yang setia. Kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya ya Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Berserah di dalam kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ini kami ya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami boleh ketemu kembali di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Engkau terus menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu, dan kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Berbicara bagi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya mengucap syukur, ya, saya ada di Bali dan ada pelayanan bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari pedalaman, ya, mereka retreat bersama di Bali ini, puji Tuhan, ya, dan saya juga dikuatkan mendengar banyak kesaksian dari mereka, bagaimana pelayanan mereka di desa-desa, sangat-sangat ya memberkati. Dan hari ini hari terakhir, ya, dan puji Tuhan, saya akan kembali ke Jakarta. Iya, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya Desi dari Sulawesi Selatan. Shalom yang ada di Sulawesi Selatan. Saya ini jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Bahkan saya sudah 2 kali mengirimkan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam keluarga saya. Kali ini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi saya, Bu, ya. Karena dokter menyatakan dalam tubuh saya ada beberapa penyakit yang ditemukan. Pada pertengahan Februari yang lalu, saya divonis dokter mengidap kista di payudara kiri dan juga kanan. Ya, kemudian bulan Maret dokter juga dari hasil USG menyatakan bahwa ada penyakit lagi dalam rahim saya. Rahim saya membesar karena adenomiosis. Dan dicurigai terdapat miom, ya, di dalam rahim. Dan ya, itu satu pergumulan yang luar biasa, ya, karena ketika dokter juga memperlihatkan hasil USG, kista di payudara saya banyak sekali, Bu, bahkan menyebar dari payudara kiri dan juga ukurannya sangat besar. Rasanya sangat sakit, ya. Bahkan saya sudah dijadwalkan untuk operasi, tapi karena dokter menyatakan paru-paru kiri saya sudah tidak berfungsi lagi. Ya, sudah mengecil. Jadi dokter seperti ragu untuk operasi. Akhirnya saya pun berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan lain, ya. Puji Tuhan, saya diberi petunjuk dan akhirnya saya tidak operasi karena dokter juga takut mengoperasi karena katanya paru-paru saya sudah tidak berfungsi. Saya diberi petunjuk dan sekarang saya dan keluarga sepakat untuk mengambil pengobatan secara herbal. Dan puji Tuhan lagi, Bu, karena kebaikan Tuhan lewat doa-doa, ya, obat herbal, kondisi saya saat menjalani pengobatan obat herbal, puji Tuhan, ya, kondisi saya pun ya baik. Bahkan terlihat seperti tidak sakit, ya, padahal ketika dokter memvonis saya dengan kista di payudara kiri dan kanan serta paru-paru saya sudah tidak berfungsi lagi, di situ hati saya sangat sedih, Bu. Ya, setiap hari saya hanya bisa menangis.
Tapi di tengah kesedihan saya selalu duduk ya di kaki Tuhan. Saya terus memohon ampun kalau ada dosa, pelanggaran. Saya juga memohon petunjuk ya. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan menjadi sumber kekuatan saya. Dan sekarang saya pun belajar bisa menerima kenyataan ini. Ya walaupun dalam hati seringkali menangis. Tapi di tengah kesedihan ya saya selalu duduk di kaki Tuhan. Hati saya pun percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi berarti Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya di hidup saya. Dan Tuhan juga pasti tahu kalau saya sanggup menjalani ini semua. Saya selalu memperkatakan itu dengan iman dan saya percaya Tuhan itu sangat-sangat baik. Ya puji Tuhan Bu, keadaan saya akhirnya berubah. Yang tadinya saya selalu sedih karena penyakit ini. Ya tapi kini saya makin dikuatkan oleh Tuhan. Saya sekarang masih menjalani pengobatan herbal dan terus berdoa. Saya juga tumpang tangan Bu ya. Apalagi kalau Ibu Debbie berdoa di mesbah doa untuk yang sakit ya saya tumpang tangan. Ya walaupun beberapa minggu ini tiba-tiba kista saya sakit. Bahkan rasanya menusuk-nusuk seperti jarum ya. Menusuk-nusuk dan sangat nyeri. Dan ketika saya konsultasikan katanya itu adalah efek obat kemoterapi alami. Saya juga sudah berjanji bahwa jika sakitnya hilang saya akan bersaksi di mesbah doa. Puji Tuhan sekarang sakitnya itu ya puji Tuhan sekarang sakit kista itu sudah hilang sama sekali. Ya walaupun memang kistanya belum sepenuhnya sembuh tapi tidak ada lagi rasa nyeri, semua sudah hilang. Dan saya percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Rasa sakit ini sudah berminggu-minggu saya tidak rasakan lagi. Sekarang sudah hilang sama sekali. Saya juga selalu dikuatkan dan terberkati. Setiap kali saya mendengarkan firman Tuhan lewat mesbah syukur juga mesbah doa serta semua khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Saya mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus. Semoga Ibu Debbie dan keluarga berserta seluruh tim diberkati Tuhan dengan kesehatan sehingga selalu bisa menyampaikan firman Tuhan yang sangat-sangat menguatkan kami semua. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian saya terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil asal kita mau terus berserah dan percaya kepada Dia. Ya, jadi satu kesaksian yang luar biasa boleh kita dengarkan malam hari ini bahwa kita percaya ya jika Tuhan yang sudah menyatakan kehendak-Nya maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan ya bahwa itu adalah satu hal yang luar biasa, tidak ada perkara yang tidak mungkin. Ya dan Tuhan itu sanggup untuk menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang yang terus berharap kepada Dia. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal yang ke-40 ya tentang bagaimana dikatakan bahwa Tuhan itu mengambil satu perumpamaan tentang buaya ya. Dan dikatakan buaya itu binatang yang sangat kuat, tidak ada yang sanggup membangkitkan amarahnya. Tapi kenapa Ayub sebagai manusia sanggup membangkitkan amarah Tuhan? Dan kita lanjutkan sekarang ya dalam Ayub pasal yang ke-41. Firman Tuhan berkata ayat yang pertama, orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya, siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Ya, dikatakan bahwa Tuhan berkata orang yang nekat pun tidak akan berani membangkitkan amarahnya, ya amarah buaya. Tetapi siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku akan kubiarkan hidup tetap selamat? Dan apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Ya tadi malam kita sudah selesai dengan Ayub pasal 41. Maaf ya, dan di sana Tuhan berkata sekalipun buaya itu kuat tetapi ingat bahwa Tuhan itu lebih kuat. Jadi jangan sampai kita ini kurang ajar terhadap Tuhan. Kita lanjutkan sekarang saudara, kita sudah masuk di Ayub pasal 42 yaitu Ayub yang pasal yang terakhir ya. Di sana kita melihat Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Dalam pasal ini kita akan melihat bagaimana keadaan Ayub
di akhir hidupnya saudara, karena Ayub menjawab ucapan Allah, dia merendahkan diri dan Allah menegur 3 sahabat-sahabat Ayub karena mereka hanya menambah penderitaan Ayub dengan asumsi yang salah dan sikap kritis mereka yang akhirnya memaksa Ayub untuk berbuat dosa dan menurut Tuhan itu jahat dan tidak adil. Nah sekarang kita lanjut Ayub pasal 42, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita lihat Ayub mulai memperbaiki perkataannya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan rencana Tuhan itu yang terbaik dan tidak ada yang gagal. Ya, jadi di sepanjang kitab ini kita melihat saudara bahwa para sahabat Ayub meminta dia untuk mengakui dosa-dosanya dan juga memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Ayub memang bertobat. Ya, dan ironisnya pertobatan Ayub ya bukanlah pertobatan seperti yang diminta oleh para sahabatnya. Ya, dia minta pengampunan bukan karena melakukan dosa yang tersembunyi, melainkan karena dia sudah berdosa meragukan kedaulatan Tuhan dan juga meragukan keadilan Allah. Dan itu menjadi dosa. Jadi ingat ya, Ayub itu berdosa karena penderitaan. Dan Ayub menyesali semua sikap-sikapnya di hadapan Tuhan sehingga dia berkata ya bahwa aku tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang ketiga dia berkata di sana saudara, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayub mengakui bahwa tanpa pengertian dia sudah menceritakan hal-hal yang sesungguhnya dia tidak mengerti. Makanya kalau kita yang tidak mengerti gak usah banyak bicara, sebaiknya kita tunduk saja kepada Tuhan. Ayat yang keempat, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub baru mengerti ternyata dari persoalan yang dia alami. Dulu dia cuma mendengar tentang Tuhan dari kata orang, tapi sekarang dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia berkata, mataku sendiri melihat engkau. Jadi saudara, semua penderitaan, pencobaan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita cuma satu alasannya, agar kita mengalami pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Ya, jangan anggap remeh setiap persoalan yang kita hadapi sebab Tuhan punya rencana. Oleh sebab itu ayat 6, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sekarang dia merendahkan diri duduk dalam debu dan abu bukan karena bersedih tetapi menyesal dan bertobat. Dan itulah yang Tuhan mau. Kita lanjut sekarang ya Ayub pasal yang ayat yang ke-7 pasal 42 ayat 7. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi mereka juga dimurkai Tuhan sebab mereka sudah menyatakan sesuatu yang tidak benar, mendorong Ayub terus untuk mengaku dosanya karena mereka menganggap Ayub ada dosa yang tersembunyi. Ya, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu karena hanya permintaannya yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi lihat ya, penghukuman Tuhan berikan kepada sahabat-sahabatnya yang berkata salah tentang Ayub. Ya, dan Tuhan bilang hanya Ayub yang bisa berdoa meminta pengampunan buat kalian, mempersembahkan korban bagiku. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Ya, dari apa saudara? Dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi Ayub juga adalah seorang yang mau mengampuni. Kita lihat walaupun dulu sahabat-sahabatnya pernah menyakiti dia, tapi Ayub tidak kepahitan. Waktu Tuhan suruh mengampuni, dia lepaskan pengampunan. Orang yang mau taat sama Tuhan, maka mereka akan melihat pemulihan. Tuhan dikatakan Tuhan pulihkan 2 kali lipat segala kepunyaannya.
Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Apa yang pernah hilang Tuhan gantikan 2 kali lipat, saudara, asal kita mau bertobat. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan anak-anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua ya dan lanjut umur. Saudara, kita melihat ya bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan apakah pesan dari kitab Ayub ya akan berubah seandainya Allah tidak mengembalikan kepada Ayub berkat-berkatnya yang dahulu? Tentu tidak, saudara. Allah tetap berdaulat. Yesus mengatakan bahwa barang siapa menyerahkan sesuatu untuk kerajaan Allah, dia akan menerima kembali. Jadi pemulihan kita mungkin sama atau tidak sama seperti Ayub yang mendapat pemulihan rohani dan materi. Pemulihan kita tidak mungkin, ya kita mungkin tidak terjadi dalam kehidupan sekarang. Mungkin kita tidak melihat kita seperti Ayub yang berlimpah dalam hal ekonomi, kemakmuran, ya dalam harta. Tetapi percayalah, apa yang kita persembahkan bagi Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan upahnya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semua pesan Tuhan lewat firman Tuhan. Kami belajar dari kitab Ayub bahwa kami tidak mau berdosa karena penderitaan. Kami tidak ingin mendengar apa kata orang, tapi kami mau mendengar apa kata firman Tuhan. Biarlah kami bertobat dari segala kesombongan kami, sempat menurut Tuhan tidak baik atau apapun, ampuni kami Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang mengalami masalah, persoalan, pergumulan, apapun itu Tuhan lepaskan dan berikan kelegaan. Bahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang dalam kesakitan hari-hari ini, Tuhan topang, beri kesembuhan agar sungguh-sungguh iman kami percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh boleh terus kuat di dalam Engkau Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, mengharapkan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, ekonomi, keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan pulihkan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang pengen punya anak dan keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, jamah dan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara lebih dari yang kami doakan dan yang kami harapkan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang merindukan terjadi lawatan Tuhan, biarlah Tuhan juga menyatakannya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, hujan pertobatan tercurah, lawatan-Mu dari Sabang sampai Merauke, luputkan Indonesia dari bencana alam, kerusuhan, pertikaian, perseteruan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa sehingga orang bertobat berbalik kepada jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa Mesbah Doa tanggal 26 September, Kamis minggu terakhir. Dan bagi saudara yang ingin mengikuti perjalanan rohani ke Israel, ayo, hanya tinggal beberapa seat lagi ya, mumpung Tuhan masih beri kita waktu untuk sama-sama bersiara ke tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.
Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya